Salam semua para tetua, leluhur dan semuanya, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para tetua dan leluhur selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, serta rejeki yang cukup, amin. Oke, langsung saja hidupkan imajinasi para tetua dan leluhur semuanya, karena cerita akan kita mulai, yuk, gasken. Terlihat Lan Yuheng dan Topeng Putih saling menyerang antar klon, dan itu terus berlanjut selama 2 hari 2 malam penuh. Hahaha, ayo lagi, kenapa berhenti? Teriak Lan Yuheng kini tertawa terbahak-bahak sambil menatap ke arah Topeng Putih yang tiba-tiba berhenti. Ada yang tidak beres, kenapa bocah ini seperti tidak memiliki batas energi? Gumam Topeng Putih kini mundur sambil menjaga jarak. Karena terlalu banyak berpikir, Topeng Putih tidak tahu jika yang ia lawan adalah orang gila yang gila bertarung. Bahkan ia tidak sadar jika Lan Yuheng sangat menikmati pertarungan ini. Hehe, ditanya malah diam, apa perlu aku yang kesana, ucap Lan Yuheng memiringkan kepalanya. Dret, Lan Yuheng langsung muncul saat percikan petir terlihat di sekeliling Topeng Putih. Wus, jeder. Dengan santai Topeng Putih memiringkan kepalanya untuk menghindari tinju Lan Yuheng. Walau begitu, terlihat jelas bekas serangan Lan Yuheng membekas di topeng musuhnya hingga sedikit mengalami keretakan disertai darah ikut menetes. Topeng Putih pun langsung mengusap darah yang menetes. Kau mencari kemati. Gelombang petir, teriak Lan Yuheng menyeringai lebar. Druem, jeder, jeder. Awan seketika menjadi gelap tepat di atas Topeng Putih, tak lama petir langsung muncul dan menyerang Topeng Putih terus-menerus. Tepat setelah petir berhenti menyerang, Topeng Putih terlihat masih berdiri di tempatnya. Dasar bocah sialan, akan kubunuh kau, raung Topeng Putih dengan aura membunuh yang pekat keluar dari tubuhnya. Blus, saat Topeng Putih mencari jejak Lan Yuheng, ia sudah tidak menemukan dimanapun Lan Yuheng berada. Ia hanya menemukan sebuah tulisan yang besar kini berada di tanah. Emosi Topeng Putih semakin memuncak saat membaca apa yang tertulis. Tapi tak lama, ia kembali tenang lalu menghilang dari tempatnya. Sementara tulisan yang Topeng Putih baca bertulis, "Hehe, aku tak menyangka akan ada orang yang lebih bodoh dariku, sampai ketemu di lain waktu bodoh." Itulah yang Lan Yuheng tulis. Tep-tep, ah paman. Kenapa kau menarikku paksa? Padahal aku sangat ingin melawannya, tanya Lan Yuheng dengan wajah cemberut ke arah Qianlong. Kau belum mampu melawannya, beruntung lawanmu terlalu banyak berpikir, jika tidak, kau sudah langsung mati sejak di awal pertarunganmu, ucap Qianlong menatap Lan Yuheng. Kembalilah berlatih, kau akan sadar maksudku suatu saat nanti jika kau melawannya lagi. Sambung Qianlong lalu menghilang meninggalkan Lan Yuheng yang sudah ada di dalam dimensi binatang buas. Mendengar itu, Lan Yuheng merenung sesaat sambil menggaruk kepalanya. Ah, palingan ia tidak mau aku membunuhnya atau ia tidak mau aku bersenang-senang, dengus Lan Yuheng dengan nada kesal sambil melangkah ke gua tempat semuanya berkumpul. Tep-tep, huuf, anak ini, ia tidak sadar jika musuh yang dilawan tadi sangatlah kuat. Beruntung si Topeng Putih itu terlalu banyak berpikir sebelum sadar jika yang ia lawan ternyata bodoh, gumam Qianlong menghela nafas. Sebenarnya Qianlong ingin membiarkan Lan Yuheng terus bertarung agar ia sadar jika lawannya tadi sangatlah mengerikan, bahkan lawannya baru saja mengeluarkan 30% kekuatannya. Tapi Qianlong takut jika Lan Yuheng terluka parah atau mati, jika itu terjadi, Bai Han pasti akan marah terhadapnya. Tentu ia sadar jika Bai Han pasti akan menyelidiki kematian saudaranya terlebih dahulu sebelum bertindak. Tep-tep, langkah Bai Han terhenti saat menyadari kedatangan Lan Yuheng. Oh, ia datang lebih cepat, gumam Bai Han dalam hati. Pastinya yang paling kecil sengaja tinggal agar dapat bersenang-senang, sambung Bai Han langsung tahu tujuan Bai Dasing tetap tinggal di Sekte Pedang Cahaya. Ada apa Haner? Apakah terjadi sesuatu yang salah? Tanya Bai Zan ikut berhenti sambil melirik ke arah cucunya. Tidak ada kek, Haner berhenti karena saudara Yuheng telah datang. Jadi ia pasti baik-baik saja karena datang lebih cepat dari dugaanku.
jawab Bai Han sambil kembali melesat. Ayo lanjutkan perjalanan, ajak Bai Han melesat. Dret, tidak sampai setengah hari, Bai Han, Bai Zan dan Ling Sen terhenti saat melihat adanya binatang iblis yang sangat besar telah menunggu kedatangannya. Kalian cukup lama datang ke sini, ucap binatang iblis memamerkan giginya. Jika ku tebak, kau pasti merasakan pertarungan kami tadi bukan, ucap Bai Han memiringkan kepalanya. Kau cukup pintar juga, ucap binatang iblis langsung membuka matanya. Dret, wus, bom. Sebelum binatang iblis benar-benar membuka mulutnya, manusia energi lebih dulu muncul lalu meledakkan diri. Dret, tak lama setelah ledakan terjadi, Bai Zan muncul dengan pedang yang diselimuti oleh hukum api. Teknik api ilahi, tebasan penghakiman, teriak Bai Zan. Blus. Bilah api langsung melesat ke arah binatang iblis. Wung. Tepat serangan Bai Zan menuju binatang iblis. Serangan Bai Zan tiba-tiba lenyap. Ini, gumam Bai Zan saat binatang iblis menelan apinya yang memiliki serangan sekuat Kaisar Dewa Bintang 6 menengah. Mundur saudara Zan, teriak Ling Sen langsung mengayunkan tombak. Wus. Dengan cepat Bai Zan menundukkan kepalanya, saat merasakan Ling Sen tengah mengayunkan tombaknya tepat di belakangnya. Dret, wus, celep. Lagi-lagi serangan Ling Sen ikut lenyap saat binatang buas membuka mulutnya, lalu menelan serangan tersebut. Hehehehe, ini sungguh nikmat, kekeh binatang buas. Ayo serang lagi sekuat tenaga kalian, sambung binatang buas langsung memamerkan giginya. Celep. Mata binatang buas melotot saat merasa tubuhnya seketika membeku disertai mengeluarkan darah. Uhuk, tak lama ia memuntahkan seteguk darah. Bah, bagaimana Bi? Ucapan binatang iblis terhenti saat tubuhnya ambruk disertai mengering dengan cepat. Tentu saja kau tidak menyadari hukum bayanganku, terlebih kau terlalu fokus terhadap serangan kedua kakekku, ucap Bai Han dengan datar. Tep-tep, hehehe. Apa yang kau tebak ternyata benar Haner, makanan mereka ternyata berbagai jenis hukum energi, karena terlalu menikmati serangan kita yang dimakan, ia tidak sadar jika kau diam-diam menyelinap. Kekeh Bai Zan dengan wajah cerah. Terlebih lagi ia jauh lebih cepat mati saat menyerap energi di tubuh mereka, benar-benar luar biasa kau dapat mengetahui kelemahan mereka Haner, sambung Ling Sen dengan wajah kagum. Bai Han hanya mengangguk disertai senyum hangat. Ayo kakek, Haner merasa binatang yang akan kita temui kali ini adalah yang terakhir dalam bentuk yang sama. Setelah itu tujuan kita akan sampai, ajak Bai Han tanpa ingin berlama-lama. Entah mengapa Bai Han merasa kini ia semakin dekat dengan apa yang dimaksud Chen Long, dan ia merasa akan bertemu dengan binatang iblis terakhir setelah mengalahkannya. Mereka sudah tidak akan bertarung lagi sampai menemukan apa yang dimaksud Chen Long. Wus, tep-tep, nenek itu tidak adil, kenapa aku harus menambah lagi buku yang harus aku baca, padahal yang 3 ini saja belum selesai, teriak Lan Yuheng dengan wajah jelek saat Bai Yu menyuruhnya membaca buku kuno yang jauh lebih sulit. Mengeluh sekali lagi, ayo mengeluh, ucap Bai Yu berdecak pinggang sambil menatap tajam Lan Yuheng. Glek, siapa yang mengeluh nenek, tadi itu aku hanya keceplosan saja, ucap Lan Yuheng kini dengan cepat membolak-balik buku yang akan ia pelajari. Tidak jauh dari lokasi Lan Yuheng, Li Qian, Ling Huan, Bai Gu, Gu Seng, Master Wuan De, Rubah Kematian, Lo Sa dan Hu Song langsung menutup mulut mereka karena menahan tawa. Apa yang kalian lihat, cepat latihan, ucap Ling Yin sambil berdeham kecil. Seketika semua orang kecuali Li Qian kembali berlatih dengan tubuh sedikit bergetar. Hihihi, di tempat ini, wanitalah yang berkuasa, ucap Li Qian terkikik kecil sambil terus memotong-motong daging yang telah dibawa oleh Raja Singa Emas beberapa waktu lalu. Wung, duar, tubuh Bai Han langsung terlempar setelah mendapat serangan dari binatang iblis, yang memiliki kekuatan Kaisar Dewa Bintang 8 puncak. Uhuk, terlalu kuat, gumam Bai Han menjauh sejauh 200 meter. Bagaimana Haner? Tanya Ling Sen kini mendekati cucunya. Ia tidak bisa didekati, kekuatannya sangatlah mengerikan,
ucap Bai Han menatap ke arah binatang iblis yang kembali berbaring. Sebaiknya kalian pulihkan semua luka-luka kalian kakek, aku juga akan memulihkan luka-lukaku, setelah itu aku akan mencoba cara untuk memasuki wilayahnya, ucap Bai Han melirik ke arah kedua kakeknya yang terlihat dipenuhi luka, padahal mereka baru saja bertarung tidak sampai 1 jam. Namun mereka bertiga langsung dikalahkan dengan telak. Tak lama, ketiganya pun langsung memulihkan luka-luka mereka disertai memulihkan energi mereka. Hohoho, bagaimana cara kalian melawannya? Ayo tunjukkan kepadaku, gumam Chen Long sambil tersenyum tipis. Perlu kalian ketahui, jika kalian mampu mengalahkannya, maka kalian akan setara dengan para topeng putih yang berasal dari menara, karena itulah kekuatan mereka yang sebenarnya, mungkin jauh lebih kuat lagi karena kekuatan orang-orang menara pasti terus meningkat. Sambung Chen Long dalam hatinya. Binatang iblis yang Bai Han, Bai Zhan dan Ling Shen lawan adalah salah satu anggota menara topeng putih, yang dulu Chen Long tangkap saat masih bersama para pendiri klan Bai dan klan Ling di masa lalu. Terlebih lagi Chen Long hanya mampu menangkap yang terlemah saja dari para topeng putih. Dan kini Chen Long yakin jika para topeng putih akan terus bertambah kuat. Dugaannya terbukti saat menyaksikan pertarungan Lan Yuheng melawan salah satu topeng putih yang tak lain sang ahli strategi kedua. Berbeda dengan ahli strategi yang selalu di sisi pemimpin menara. 2 hari telah berlalu, Bai Han langsung membuka matanya. Kekuatanku sedikit meningkat, walau begitu, aku tak yakin mampu mendekati domain alaminya, gumam Bai Han dalam hati. Terlebih lagi domain alami musuh di depannya ini sejauh 100 meter. Mari kita coba saja lebih dulu, gumam Bai Han langsung melesat ke arah binatang iblis yang tertidur. Wus! Saat merasakan musuh mendekat, binatang iblis langsung membuka matanya. Dasar lalat pengganggu, gumam binatang iblis. Wung! Tak lama sebuah cahaya muncul dari mata binatang iblis tersebut. Wus! Tepat saat Bai Han akan memasuki wilayah domain musuhnya, sebuah sinar muncul di depan Bai Han. Duar, tubuh Bai Han langsung terhempas. Bom-bom, padahal aku sudah memusatkan energiku ke tubuh dan mataku, tapi tetap saja aku tidak bisa melihat cahaya apa itu, gumam Bai Han sambil memuntahkan seteguk darah. Dan dari cahaya yang menyerangnya tadi, Bai Han langsung kehabisan energi disertai tidak mampu untuk mencobanya kembali. Lagi-lagi Bai Han kembali memulihkan dirinya. Waktu berlalu dengan cepat, setelah 10 bulan, kini kekuatan Bai Han mencapai Kaisar Dewa Bintang 7 awal. Aura di tubuh Bai Han juga sangatlah luar biasa, yang membuat Bai Zhan dan Ling Shen sangat kagum. Mari kita coba untuk memasuki wilayah domainnya saja terlebih dahulu kakek. Jika kita bisa memasukinya walau sejauh 1 meter saja, itu sudah cukup bagiku untuk dapat melihat kelemahannya. Ucap Bai Han melirik ke arah kedua kakeknya. Kakek akan melindungimu dari kiri, ucap Bai Zhan mengangguk. Kakek akan melindungi punggungmu, balas Ling Shen. Bai Han pun langsung mengangguk, kini tatapannya beralih ke binatang iblis yang tertidur pulas. Tapi Bai Han sadar jika binatang iblis tersebut sedang waspada. Ayo, tanpa basa-basi Bai Han langsung melesat, diikuti oleh Bai Zhan dan Ling Shen. Wus! Dimensi alam mixture, sekte pedang cahaya. Baiklah kami akan pergi, karena ini sudah 3 bulan semenjak kedatangan kalian. Ucap Bai Dasing melirik penetua kelima dan penetua ketujuh sekte kekacauan. Baiklah. Dan terima kasih telah melatih kami selama 3 bulan ini guru, ucap penetua ketujuh atau biasa dipanggil Yang Tan langsung membungkukkan badannya. Hohoho, panggil aku guru besar, ucap Bai Dasing menepuk dadanya dengan bangga. Terima kasih guru besar, ucap Yang Tan dan penetua kelima langsung mengikuti permintaan Bai Dasing. Mendengar dirinya dipanggil guru besar, kepala Bai Dasing semakin membesar. Hahaha. Jangan sungkan-sungkan, ucap Bai Dasing terlihat ekornya kini bergoyang ke sana kemari. Saat ekor Bai Dasing bergerak itu tandanya ia sangat bahagia. Tidak sampai 1 jam, kini Bai Dasing dan Bo Wuhan mulai berpamitan dengan para penduduk.
Terlihat para penduduk mulai sedih saat melihat kepergian Bai Dasing. "Monyet nakal, apa kau benar-benar akan pergi meninggalkan kami?" tanya salah satu pria tua yang kini memegangi kedua tangan Bai Dasing. Walau Bai Dasing sangat nakal dan sering mengganggu mereka semenjak tidak adanya para binatang iblis muncul, mereka semua tidak ada yang marah, malah mereka merasa terhibur karena adanya Bai Dasing yang selalu pintar memainkan perannya kepada setiap penduduk yang memiliki berbagai sifat. "Hehehe, kakek ompong sialan, apa sekarang kau mulai merindukanku?" ejek Bai Dasing. Tak lama, seluruh penduduk seketika tertawa saat mendengar ejekan Bai Dasing. "Dasar monyet nakal, pergi sana, aku tak akan mengkhawatirkanmu lagi," dengus pria tua tersebut langsung mengusir Bai Dasing. Namun dalam hatinya, pria tua tersebut ikut tertawa disertai merasa berat. "Hehehe, tenang saja, aku pasti akan kembali nanti. Aku kembali hanya untuk mengonfirmasikan keberadaanku agar kakak dan nenekku tidak terlalu khawatir karena aku sudah cukup lama berada di luar." Kekeh Bai Dasing langsung melesat terbang sambil menyeret bubuhan. Wos, Bai Dasing sengaja pergi cepat karena ia juga sedikit berat meninggalkan para penduduk kota. Jika ia terus berlama-lama di sana, ia yakin akan menunda kepergiannya lagi. Wos, wos. Kini terlihat Bai Dasing dan Bo Wuhan melesat dengan kecepatan penuh meninggalkan dimensi alam mixture. Tepat setelah melewati penghalang dimensi alam mixture, tatapan Bai Dasing berubah serius. Pandangannya langsung tertuju ke arah sebuah dimensi pecahan dimensi alam surgawi, yang tidak jauh dari dimensi alam surgawi itu sendiri. Kekuatan ini, gumam Bai Dasing terdengar serius. Bo Wuhan yang mendengar itu hanya memiringkan kepalanya dalam diam. Tapi tak lama wajahnya seketika menyeringai saat ikut merasakan adanya aura kuat menuju ke arahnya. "Lari," ajak Bai Dasing sadar jika sosok yang menuju ke sini sangatlah kuat. Dengan cepat Bai Dasing menarik kerah Bo Wuhan lalu melesat dengan kecepatan penuhnya. Dret, wos, tep-tep, tidak sampai beberapa detik, sosok topeng putih muncul. Padahal aku sudah menyembunyikan dan mengubah tingkat kultivasiku menjadi Dewa Surgawi Bintang 9 Puncak. Apakah dia menyadari tingkat kultivasiku yang sesungguhnya? Gumam topeng putih kini melirik ke arah di mana Bai Dasing melarikan diri. Lebih baik aku mengejarnya, mungkin ia satu kelompok dengan bocah sialan yang telah menipu dan membuat wajahku tergores. Gumam sosok topeng putih dengan nada penuh amarah saat mengingat wajah Lan Yuheng yang menyerangnya lalu menghilang, layaknya dirinya dipermainkan waktu itu. Dret, sosok topeng putih langsung melesat layaknya kecepatan cahaya. "Sial, ia mengejar ke sini," gerutu Bai Dasing saat merasakan jika aura tersebut ke arahnya. "Aku yakin jika ia adalah orang dulu aku temui, jika ia mengenaliku, ia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengejarku menggunakan mode berserknya. Artinya ia belum menyadariku." Gumam Bai Dasing merasa lega dan merasakan adanya kesempatan untuknya lepas dari topeng putih tersebut. Wos, dengan cepat Bai Dasing bergerak melewati pecahan-pecahan dimensi, dan saat melewatinya, Bai Dasing sengaja mengalihkan jejaknya dengan menempelkan jejaknya di berbagai tempat, dengan cara menembakkan energinya ke berbagai arah. Semoga saja bajingan bodoh itu masih seperti dulu yang selalu banyak berpikir, gumam Bai Dasing melirik ke arah belakang sesaat. Wos, Bai Dasing kembali melesat ke arah yang paling sedikit adanya pecahan dimensi. Dret, tidak sampai 30 detik, topeng putih muncul tidak jauh di mana tempat Bai Dasing berdiri. Sial, kedua orang ini cukup pintar juga. Gumam topeng putih kini melacak banyak sekali jejak di berbagai tempat. Tapi tak lama topeng putih tersenyum menyeringai. "Aku berbeda dengan yang dulu, jangan sebut julukanku sang ahli strategi kedua lagi jika aku tidak bisa melacak hal sekecil ini." Kekeh topeng putih langsung mendengus layaknya anjing pelacak. "Di sana," ucap topeng putih melesat dengan kecepatan penuhnya. Wos. Tidak sampai beberapa detik sosok topeng putih langsung melihat lesatan cahaya di depannya. "Ketemu," gumam topeng putih menyeringai tipis. Tidak jauh di depan topeng putih, Bai Dasing yang merasakan musuhnya semakin mendekat seketika menggerutu.
Si bodoh itu, bagaimana ia bisa menemukanku secepat ini, padahal aku sengaja mengacaukan jejakku dan menjauhi lokasi di mana dimensi binatang buas berada agar tidak dicurigai, gumam Bai Dasing. Jika begini aku pasti akan tertangkap, sambung Bai Dasing terlihat mau tak mau menampilkan sosok aslinya. Karena jika ia menggunakan sosok aslinya, maka kecepatannya akan jauh 10 kali lipat lebih cepat dari kecepatannya ini. Hais, aku yakin ia akan mengubah dirinya lalu menggunakan kecepatan penuhnya agar bisa menangkapku jika ia sudah mengetahui siapa diriku. Tapi apa boleh buat, gumam Bai Dasing. Blus, Dread. Tak lama, tubuh Bai Dasing membesar membentuk sosok gorila. Saking besarnya, pecahan dimensi yang terlihat besar kini setara besarnya dengan bentuk asli Bai Dasing. Duar, monyet sialan, ternyata itu kau. Mendengar suara raungan disertai ledakan, Bai Dasing melirik ke arah belakang. Ia kini melihat topeng putih hampir mencapai dirinya dalam jarak 100 meter. Hehehehe, dasar bodoh, kejar aku kalau kau mampu, ejek Bai Dasing. Dread, wuss. Saat tangan topeng putih akan mencapai tubuh Bai Dasing, tubuh Bai Dasing seketika menghilang. Sialan, tidak akan kulepaskan kau monyet sialan, teriak topeng putih. Sret. Tak lama, tubuh topeng putih berubah menjadi sosok binatang iblis yang sedikit lebih kecil dari Bai Dasing. Walau begitu, sangat terasa perubahan yang terjadi sesaat setelah ia berubah bentuk. Tingkat kekuatannya kini mencapai Kaisar Dewa Bintang 8 Puncak, dan jauh lebih kuat dari binatang iblis yang saat ini dilawan oleh Bai Han dan kedua kakeknya, walau tingkat kultivasi mereka setara. Goar, raungan sosok binatang iblis langsung menggema. Bom bom bom, beberapa pecahan dimensi langsung hancur akibat raungan sosok binatang iblis tersebut. Wuss. Tak lama ia langsung melesat menggunakan kecepatan yang jauh lebih mengerikan. Saking cepatnya, bahkan siluet cahayanya pun tak terlihat. Wung, tidak sampai 5 menit Bai Dasing meninggalkan topeng putih, ia kini dengan cepat melempar tubuhnya ke samping kanan. Duar, sebuah bola hitam Bai Dasing lihat kini menghancurkan beberapa pecahan dimensi. Kuat, gumam Bai Dasing saat merasakan serangan topeng putih. Aku harus lebih cepat lagi, jika tidak ia bisa menangkapku, gumam Bai Dasing terdengar serius. Wuss, bom-bom. Saat Bai Dasing melesat, terlihat ia terus menghindari bola hitam yang dimuntahkan oleh binatang iblis. Goar, topeng putih atau tak lain binatang iblis langsung meraung saat melihat semua serangannya dihindari. Dread. Binatang iblis kembali membuat bola hitam dari mulutnya dalam bentuk yang jauh lebih besar. Bam, blus. Bai Dasing yang merasa seluruh bulu-bulu di tubuhnya berdiri sadar jika itu adalah tanda bahaya. Sial, gumam Bai Dasing langsung mengalirkan seluruh energinya ke kakinya. Teknik ledakan surgawi. Tahap ketiga, ledakan angin, gumam Bai Dasing. Bom, wuss. Duar-duar daur-duar. Tepat setelah ledakan kecil di kaki Bai Dasing terdengar, disertai tubuh Bai Dasing terhempas ratusan kali lebih cepat dari kecepatan penuhnya saat dalam wujud asli. Bola hitam langsung menghancurkan wilayah sejauh ribuan mil, bahkan hampir jutaan. Goar, sialan, teknik macam apa itu? Teriak topeng putih meraung saat sadar jika Bai Dasing berhasil lolos dari serangan terkuatnya. Ia juga bertanya-tanya dengan teknik yang jelas dapat dilihat oleh topeng putih tadi. Karena tidak ingin menyerah, topeng putih kembali mengejar Bai Dasing, walau sadar kini jarak mereka semakin melebar. Bom, terlihat tubuh Ling Sen dan Bai Zhan terhempas setelah menjadi umpan untuk Bai Han. Ketemu, gumam Bai Han melihat jika cahaya putih tersebut adalah jiwa milik binatang iblis tersebut yang dihubungkan dengan sebuah benang aneh melalui mata. Dread, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, Bai Han langsung menggunakan hukum bayangannya. Wuss, matilah kau tikus gak, teriak Bai Han muncul tepat di belakang sosok binatang iblis sambil mengayunkan pedang kayunya dan juga terlihat Bai Han mengalihkan mata binatang iblis tersebut dengan dua manusia energi yang ia buat. Dread, bom.
Namun sebelum pedang Bai Han sampai, sebuah mata tiba-tiba muncul dari kepala belakang binatang iblis tersebut yang langsung membuat cahaya lalu menyerang Bai Han. Duar, bagaimana bisa ia mempunyai mata di kepala belakangnya? Gumam Bai Han sedikit melebarkan matanya tak percaya. Mundur, teriak Bai Han. Ling Sen dan Bai Zan yang ingin membantu Bai Han langsung mundur tanpa mempertanyakan instruksi Bai Han. Mereka yakin jika cucu mereka melakukan ini demi kebaikan semua pihak. Wos, tepat setelah Bai Han berteriak, muncul cahaya dari mata binatang iblis tersebut lalu melesat ke arah Bai Han. Kini Bai Han dapat melihat dengan jelas cahaya yang muncul adalah sebuah jiwa yang mirip seperti binatang iblis tersebut, namun dalam bentuk jiwa dan besarnya sekitar setengah kaki. Wong, crash. Jiwa tersebut langsung menembus tubuh Bai Han hingga hancur menjadi asap hitam. Bayangan, gumam sosok binatang iblis mulai bangkit saat menyadari jika manusia yang paling mudah menguasai hukum bayangan, yang tak lain musuh kegelapan dan bisa dikatakan adalah kelemahan binatang iblis. Bayangan mampu melahap kegelapan itu sendiri jika dalam kondisi tertentu. Tepat setelah binatang iblis bangkit, sebuah bayangan hitam muncul dari belakang binatang iblis tersebut. Kau terlambat mengetahuinya, bisik Bai Han langsung mengerahkan energi di sekelilingnya. Wong, sebuah pusaran muncul di tangan Bai Han saat energi pinjaman yang ia tarik dalam jumlah besar, kini mulai berkumpul. Dread, bom, tubuh binatang iblis langsung terlempar saat terkena serangan terkuat Bai Han. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ling Sen dan Bai Zan ikut mengerang menggunakan seluruh kemampuan mereka. Wos, wos, matilah kau biawak sawah, teriak Bai Zan dan Ling Sen serempak. Crash, bom bom bom. Bai Han merasa binatang iblis yang menjadi lawannya ini tidak mudah sedikit yakin jika ia masih hidup. Dengan segera Bai Han kembali mengumpulkan energi di sekelilingnya, yang dibaluti oleh energi yang berasal dari dantiannya. Tak lupa pula Bai Han mengerahkan seluruh hukum yang ia kuasai. Teknik hukum gabungan, tebasan penghancur alam, teriak Bai Han mengayunkan pedangnya. Wos, terlihat jelas bilah warna-warni dari serangan Bai Han membentuk bola besar, dan melesat ke arah binatang iblis. Wong, duar, ledakan besar seketika tercipta yang membuat gua lorong gua berguncang. Anehnya, sekuat apapun mereka menyerang dinding gua, dinding tersebut tidak pernah hancur saking kuatnya. Tep-tep, apakah berhasil? Tanya Bai Zan melirik ke arah kepulan asap. Jika kau bertanya kepadaku, lantas aku akan bertanya kepada siapa? Tanya Ling Sen balik. Sementara di seberang lorong, Bai Han terlihat kelelahan lantaran mengerahkan seluruh kekuatannya. Bro, setelah merasakan aura binatang iblis benar-benar lenyap, Bai Han langsung terjatuh. Tidak sampai 10 menit, setelah kepulan asap bercampur debu benar-benar menghilang. Bai Zan dan Ling Sen langsung mendekati Bai Han setelah melihat binatang iblis benar-benar mati. Tep-tep, Haner, apa kau baik-baik saja? Tanya Bai Zan dan Ling Sen serempak. Tentu kakek, aku hanya kelelahan dan kehabisan energi saja, jawab Bai Han dengan senyum hangat. Oh ya, kakek sebaiknya menguliti binatang tersebut, tulangnya pasti bisa membuat kita meningkat pesat jika dikonsumsi. Sambung Bai Han. Bai Zan pun langsung mengangguk. Dread, wos, duar. Dada Bai Dasing langsung kembang kempis saat berhasil menghindari bilah cakar milik binatang iblis. Padahal jarak mereka cukup jauh, namun serangan binatang iblis terlihat tidak main-main. Sialan, akan kubungkam mulutmu itu menggunakan kaki dan tanganku suatu saat nanti, teriak Bai Dasing. Binatang iblis yang mendengar itu seketika menyeringai. Tidak akan ada yang namanya suatu hari, akan kutangkap kau monyet sialan, kekeh binatang iblis kini menggerakkan tangan kanannya. Wong, sebuah sinar langsung melesat ke arah Bai Dasing berada. Duar. Terlihat Bai Dasing mampu menghindarinya dan bilah cakar binatang iblis langsung mengenai pecahan dimensi hingga hancur. Jika begini jarak kami pasti akan mengecil, gumam Bai Dasing. Saat ini ia sedikit kerepotan karena sedang membawa buuhan.
Terlebih karena adanya bohongan yang membuat ia tidak leluasa bergerak. Tepat saat mencoba berpikir, tanpa sengaja Bai Dasing melihat sebuah dimensi yang diselimuti kegelapan. Itu adalah dimensi alam kegelapan yang pernah para penetua sekte kekacauan kunjungi. Dread, jika kau berhasil selamat, maka bersembunyilah, dan pada waktunya tiba, aku akan datang menjemputmu babi idiot, ucap Bai Dasing tersenyum tipis. Walau terdengar kasar, dalam hatinya Bai Dasing merasa sedikit bersalah, namun apa boleh buat, ia sama sekali tidak mempunyai pilihan lain. Maafkan aku muridku, gumam Bai Dasing dalam hati. Wong, crash, bom bom bom. Tepat setelah bilah cakar mengenai salah satu pecahan dimensi, dengan cepat Bai Dasing mengayunkan lengannya sekuat tenaga, bersamaan dengan salah satu pecahan yang hancur mengarah ke dimensi alam kegelapan. Wus, bertepatan dengan itu, bilah cakar kembali mendekati Bai Dasing. Merasakan bahaya mengancam datang dari belakangnya. Bai Dasing dengan cepat memiringkan tubuhnya walau sadar itu sudah terlambat. Crash! Bai Dasing langsung merintih saat lengan kirinya terpotong. Tatapan Bai Dasing seketika berubah menjadi ganas. Kini aku sudah tidak perlu mengkhawatirkan muridku lagi, akan kubuat kau menyesal karena mendatangi orang yang salah, ucap Bai Dasing dengan nada dingin. Dread, blues, goar. Bai Dasing langsung melepas segel yang ada di dalam tubuhnya. Seketika terdengar suara raungan mengerikan dari sosok bayangan berbentuk Bai Dasing tepat di atas kepala Bai Dasing. Sosok bayangan yang meraung tersebut disebut roh atau roh. Biasanya roh hanya mendiami senjata, namun kasus Bai Dasing berbeda. Terlebih lagi itu bukan roh pada umumnya, melainkan roh bawaan dari tubuh Bai Dasing sendiri. Bertepatan dengan kesadaran Bai Dasing menghilang dan dikendalikan oleh rohnya, roh tersebut langsung berubah menjadi sosok kera dalam wujud yang sangat besar. Binatang iblis yang melihat itu seketika membeku. Tidak mungkin, teriak binatang iblis ketakutan, dengan cepat ia membalik badan dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi sosok roh kera langsung mengulurkan tangannya. Dread, binatang iblis seketika terhisap oleh energi aneh yang keluar dari tangan roh kera. Dalam sekejap roh kera mencekik leher binatang iblis yang sudah ada di tangannya. Bom, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, roh kera langsung mencengkram erat tangannya hingga membuat kepala binatang iblis hancur. Tak lama, tatapan spirit kera beralih ke arah ruang kosong. Apa maksudmu dengan membiarkan tuanku membuka segel yang telah kau tanam? Apa kau ingin bermain-main denganku bocah? Ucap spirit kera dengan nada mencekam. Dread, tenanglah roh monyet surgawi, ucap Chen Long langsung muncul. Kau tahu kan jika tuanmu belum bisa mengendalikan dirimu, jadi aku hanya ingin ia belajar mengendalikan dirimu agar ia tidak kehilangan kesadaran lagi. Kau tahu kan dampaknya jika kau terus mengendalikannya. Maka ia akan mati bersama dirimu. Ada baiknya jika ia belajar mengendalikan dirimu jika kau tidak ingin tuanmu mati, sambung Chen Long memberikan penjelasan. Terdengar jelas jika Chen Long sedikit hati-hati saat bicara dengan roh monyet surgawi, atau roh kera surgawi. Roh kera surgawi terdiam sesaat. Jika kau berani macam-macam dengan tuanku, akan kuhancurkan kau. Dan jangan sekali-sekali kau mengingkari perjanjian kita, ucap roh kera surgawi langsung masuk kembali ke dalam tubuh Bai Dasing. Blues, tubuh Bai Dasing langsung kembali ke bentuk semulanya, yaitu kera kecil. Dengan cepat Chen Long menangkap Bai Dasing yang melayang di ruang hampa. Tep-tep, huf, ternyata pertaruhanku tadi cukup menegangkan, beruntung ia tidak membunuhku. Gumam Chen Long sedikit berkeringat dingin saat membayangkan mata roh kera surgawi yang gelap. Ada kesan yang membuat Chen Long menakuti roh milik Bai Dasing. Karena di masa lalu saat ia menemukannya, ia sempat bertarung dengan rohnya Bai Dasing. Namun ia kalah telak dalam hitungan detik tanpa bisa melakukan perlawanan. Jangankan melakukan perlawanan, bergerak 1 inci pun ia tidak mampu. Dan tujuan pemimpin menara mengincar Bai Dasing adalah ini, ingin mencari sosok roh yang ada di dalam tubuh Bai Dasing. Pemimpin menara pun mempunyai rohnya,
yaitu api yang selalu menyelimuti tubuhnya, namun rohnya terbilang kelas rendah, karena ia dapat dikatakan keturunan campuran spesies binatang iblis kuno. Jika dihitung kemurniannya dari 1 sampai 10, maka kemurnian spesies kuno pemimpin menara ada di hitungan ke-8. Sangat jauh berbeda dengan Baida Singh yang memiliki kemurnian pertama, atau keturunan asli spesies binatang iblis kuno. Jika mereka bertarung maka siapa yang akan menang ya? Gumam Chen-Long langsung membayangkan roh kera surgawi bertarung dengan tetua klannya yaitu klan Naga Langit atau dengan yang terkuat di klannya, yaitu leluhur agung klan Naga Langit sekaligus kakeknya Chen-Long. Tak lama Chen-Long sedikit berkeringat dingin hanya untuk membayangkannya saja. Dan satu hal yang Chen-Long belum ketahui, semakin kuat Baida Singh, maka semakin kuat pula rohnya. Bahkan Chen-Long juga tidak mengetahui sepenuhnya tubuh tanpa batas milik Bai Han. Sebenarnya tubuh tanpa batas milik Bai Han belum sepenuhnya sempurna, karena rohnya belum bangkit. Jika Chen-Long tahu Bai Han mempunyai roh, mungkin ia akan langsung berhati-hati dengannya. Cukup lama Chen-Long terdiam, hingga ia pun langsung pergi karena tidak akan habis jika ia memikirkan tentang pertarungan Baida Singh dengan ketua atau kakeknya. Cukup jauh dari dimensi alam surgawi, ada sebuah pecahan dimensi yang tidak berpenghuni. Terlihat di sana ada sebuah menara yang sangat besar. Di dalam menara, sosok yang tubuhnya diselimuti api abadi langsung membuka matanya. Jenderal nomor 2 mati, gumam sosok tersebut yang tak lain pemimpin menara. Nomor 2 yang pemimpin menara maksud adalah topeng putih sang ahli strategi kedua, yang telah dibunuh oleh roh Baida Singh. Sementara untuk nomor 1 tak lain penasehatnya sekaligus ahli strategi kepercayaannya. Pemimpin menara langsung bangkit lalu melangkah. Setiap langkahnya sangatlah cepat seolah ia ditelan oleh ruang yang ada di sekelilingnya. Topeng ungu dan topeng putih, semuanya berkumpul, ucap pemimpin menara. Tidak sampai beberapa menit, semua topeng ungu atau para petinggi menara telah berkumpul bersama para jenderalnya yang biasa disebut topeng putih. Waktunya bergerak, karena jenderal strategi atau ahli strategi nomor 2 telah mati, ucap pemimpin menara dengan nada datar. Semua topeng ungu dan topeng putih langsung mengangguk serempak disertai seringai lebar. Terutama Fulong, ia yang paling menantikan hari ini tiba. Persiapkan semua pasukan kalian, perbudak semua penghuni dimensi ini tanpa terkecuali. Bawa mereka yang dijadikan objek bagus dan pekerjakan sisanya sebagai bahan latihan untuk setiap objek-objek kita nantinya. Ucap pemimpin menara melirik ke arah para topeng putih atau jenderalnya. Semua topeng putih langsung bangkit lalu membungkukkan badan mereka tanda menerima perintah. Setelah itu mereka semua menghilang. Kini pandangan pemimpin menara mengarah ke topeng ungu atau para petingginya. Kita akan ke dimensi yang tidak jauh dari dimensi alam mixture dan dimensi alam kegelapan. Tepatnya di tengah-tengahnya ada sebuah dimensi, aku setidaknya cukup yakin jika Chen-Long dan 2 target objek kita ada di sana. Ucap pemimpin menara kini melirik ke arah ahli strateginya dan Fulong. Kalian selidiki dulu apakah dugaanku benar. Karena nomor 2 mati tidak jauh dari tempat itu, terlebih lagi aku merasakan jejaknya pernah ke tempat yang aku maksud. Perintah pemimpin menara, sang ahli strategi dan Fulong langsung bangkit, mereka berdua pun membungkukkan badan lalu pergi menjalankan perintah. Kini pemimpin menara melirik yang tersisa. Kalian berdelapan bersiaplah, setelah semuanya selesai maka bunuh Fulong, aku merasa ia sulit diajak kerjasama. Sudah berapa kali ia bertindak sendiri tanpa ku ketahui, ini cukup mencurigakan. Bisa jadi ia akan menusuk kita dari belakang. Ucap pemimpin menara dengan nada serius. Kedelapan petinggi menara langsung mengangguk. Tak lama, mereka pun menghilang. Bersamaan dengan itu pemimpin menara kini tersenyum licik. Dia yang sudah tidak berguna lagi, maka singkirkan saja. Kekeh pemimpin menara sambil melempar belati tepat ke dinding yang memiliki wajah Fulong. Terlihat juga sudah banyak belati yang menempel di dinding berisi beberapa wajah tidak asing. Mereka semua adalah korban-korban pemimpin menara.
dan kebanyakan dari mereka ada di gua tempat Chen Long mengurung mereka. 1 tahun berlalu. Bom bom bom. Ark, selamatkan aku, tolong. Kini terdengar suara rintihan di seluruh dimensi yang memiliki penghuni, akibat pergerakan orang-orang menara. Sekte Pedang Cahaya, terlihat sekte tersebut kini sudah hancur menjadi puing-puing. Tidak diketahui kemana para penduduk kota yang pernah Bai Dasing jaga dan kedua penetua sekte kekacauan. Bukan hanya di sana saja, kini bahkan hampir seluruhnya dimensi mixture telah dihancurkan oleh orang-orang menara. Mereka tanpa pandang bulu menangkap makhluk hidup yang mereka lihat. Bahkan sampai ayam hutan pun mereka tangkap. Sama halnya dengan dimensi alam surgawi, dimensi tersebut malah kini tidak terasa aura kehidupan sama sekali. Mereka semua yang selamat melarikan diri menuju dimensi alam kegelapan dan bertahan di sana. Sementara di dimensi binatang buas, Chen Long, Bai Han dan semua anggota keluarganya tidak mengetahui jika orang-orang menara telah bergerak. Dan pergerakan mereka ditimbulkan karena roh Bai Dasing yang membunuh topeng putih. Lorong gua, perasaanku sangat tidak nyaman, gumam Bai Han merasa gelisah hingga tidak fokus meningkatkan kekuatannya saat ini. Ada apa Haner? Apakah kita akan pergi menuju gua utama? Tanya Ling Sen melirik Bai Han yang tiba-tiba membuka matanya. Tidak kek, aku merasa kita harus kembali terlebih dahulu, ada perasaan gelisah yang aku rasakan, rasa gelisah ini tidak pernah hilang dalam 6 bulan terakhir, ucap Bai Han langsung bangkit. Wus, tanpa basa-basi Bai Han langsung melesat, tep-tep, namun baru mencapai setengah perjalanan, ia melihat Chen Long menunggu kedatangannya di lorong gua. Paman, ada apa? Tanya Bai Han kini menghampiri Chen Long. Sama seperti dirimu, aku juga baru merasakannya saat ini, seandainya aku tidak mengobati adikmu, mungkin aku sudah merasakannya dari awal, ucap Chen Long menghela nafas. Mendengar Chen Long langsung bicara tanpa keterangan, tentunya Bai Han sedikit kebingungan. Tapi tak lama Bai Han seketika paham maksud ucapan Chen Long. Apakah benar? 1 tahun yang lalu orang-orang menara sudah bergerak dan menguasai hampir seluruh dimensi alam dewa, bahkan sampai ke dimensi tanpa nama. Ucap Chen Long. Duar. Tangan Bai Han langsung meninju dinding gua. Aku harus keluar, di sana ada banyak orang-orang yang pernah kutemui sebelumnya dan kini aku yakin mereka butuh bantuan. Ucap Bai Han dengan nada mengerikan. Saat Bai Han akan bergerak, Dread, Chen Long langsung menghalangi jalannya. Apa maksudmu paman? Tanya Bai Han menatap tajam Chen Long. Belum saatnya kau keluar, saat ini kekuatanmu masihlah lemah, bahkan adikmu Bai Dasing pun hampir mati oleh topeng putih saat kembali. Ucap Chen Long. Mendengar itu, Bai Han langsung mengayunkan tinjunya ke arah Chen Long. Terlihat energi dalam jumlah yang sangat besar menyelimuti kepala tangan Bai Han. Wus, Duar, kenapa kau tidak membantunya dari awal jika sudah tahu dampaknya dari awal? Apa maksudmu sebenarnya? Teriak Bai Han menatap tajam Chen Long. Aku yakin kau menyembunyikan tujuanmu yang sebenarnya, dapat terlihat saat kau tidak membantu Bai Dasing dari awal, tanya Bai Han dengan nada dingin. Chen Long yang menahan tinju Bai Han dengan tangan kirinya pun langsung melepaskannya. Kalian berdua adalah target utama serta kunci kemenangan kita, untuk melawan pemimpin menara dan para petingginya. Tujuanku tentunya membuatmu dan adikmu semakin kuat, hanya itu saja, jawab Chen Long. Dread, Bai Han muncul dalam bentuk bayangan lalu menyaunkan pedang energi yang telah ia buat. Duar, jangan bohongi aku, kau mengira aku anak kecil yang dengan mudah mendengar ucapan bualanmu itu, teriak Bai Han langsung mengerahkan aura membunuhnya. Blus, tep-tep, ada apa ini? Apa yang terjadi? Tanya Bai Zan dan Ling Sen yang kini menyusul Bai Han. Kakek pergi saja lebih dulu, aku ingin melakukan latihan dengan paman, ucap Bai Han tersenyum hangat ke arah Bai Zan dan Ling Sen. Walau merasa sedikit ada kecurigaan, Bai Zan dan Ling Sen pun mengangguk lalu pergi lebih dulu. Wus, sekarang jelaskan apa tujuanmu yang sebenarnya.
Aku sadar kau menyembunyikan sesuatu. Ucap Bai Han kini kembali mengubah ekspresinya menjadi dingin setelah kepergian kedua kakeknya. Chen Long yang sadar tidak bisa menyembunyikan apapun dari Bai Han pun langsung menjelaskan siapa pemimpin menara. Ia juga menjelaskan tentang Fu Long. Dulunya Fu Long adalah rekannya yang lemah, namun semenjak dilatih oleh guru mereka yang seorang tetua klan dan menjadi kuat, ia malah berkhianat karena merasa tak puas. Chen Long juga menjelaskan semua binatang iblis yang pernah Bai Han lawan di setiap lorong gua. Itu adalah hasil objek dari Fu Long yang awalnya manusia, mereka diubah menjadi binatang iblis, karena binatang iblis dapat dikatakan spesies kuno yang sangat kuat di masa lalu, namun tidak memiliki kecerdasan. Singkatnya tujuanku adalah membuat kalian menjadi kuat, hanya itu saja. Walau aku sempat berpikir untuk membunuh kalian setelah masalah ini selesai, tapi setelah mengetahui sifat kalian, aku yakin kalian tidak akan menimbulkan masalah seperti Fu Long. Ucap Chen Long kini menatap ke arah Bai Han. Masih kurang, ucap Bai Han tetap menatap Chen Long dengan dingin. Tujuan lainku adalah menginginkan api abadi yang ada di tubuh pemimpin menara. Api itu disebut roh. Roh yang ada di tubuh manusia berbeda dengan roh yang ada di senjata. Kekuatan roh di tubuh manusia sangatlah kuat, jauh lebih kuat dari roh yang ada di senjata. Walau sampai saat ini belum ada cara untuk mengambil atau memindahkan roh yang ada di tubuh manusia atau makhluk hidup, aku tetap bertujuan untuk membawanya ke klan. Ucap Chen Long sambil menghela nafas. Artinya kau ingin membawa pemimpin menara ke klan tempatmu berasal hidup-hidup? Tanya Bai Han. Chen Long pun dengan enggan mengangguk. Duar, aku tidak terima. Ia harus mati karena dialah yang membuatku kehilangan banyak keluarga termasuk ayahku, teriak Bai Han. Chen Long yang sudah menyadari hal ini sehingga ia sebenarnya tidak ingin mengatakannya, kini terdiam. Aku tahu kau sangat marah saat ini, namun tanpa bantuanku, apakah kau yakin mampu melawan mereka saat ini? Tanya Chen Long dengan nada dingin. Aku tidak butuh bantuanmu, ucap Bai Han ingin melangkah pergi. Jika kau mampu menahan setengah kekuatanku maka kau boleh pergi, karena setidaknya kau mampu menjaga dirimu dengan itu, ucap Chen Long memasang wajah serius. Hahaha, hahaha, ini hanyalah akal-akalanmu saja paman, aku tahu tujuanmu hanya ingin menghalang-halangi aku bukan, ucap Bai Han kini tertawa terbahak-bahak. Walau aku sadar tidak mampu melawanmu, namun kau mengira aku takut, ejek Bai Han. Dret. Tubuh Bai Han seketika diselimuti oleh energi tanpa batas. Chen Long juga langsung meniru apa yang Bai Han lakukan. Karena Chen Long memiliki kekuatan yang hampir mirip dengan Bai Han, bisa menggunakan energi di sekitarnya tanpa batas. Kini terlihat Bai Han dan Chen Long saling menatap dengan pandangan dingin. Keduanya juga sama-sama memegang pedang di tangan kanannya. Bai Han memegang pedang kayu, Chen Long memegang pedang berwarna putih. Wus, tanpa basa-basi Bai Han dan Chen Long langsung melesat. Treng, bom. Saat pedang keduanya berbenturan, terdengar suara ledakan kecil akibat benturan energi. Terlihat juga Bai Han terhempas sejauh 10 meter, sementara Chen Long yang menekan setengah kekuatannya terlihat tidak bergeming. Kau masih lemah Bai Han, pikirkanlah kembali permintaanku. Aku hanya meminta kedua orang tersebut, ucap Chen Long menatap ke arah Bai Han. Bai Han sama sekali tidak mendengarkan. Ia langsung melesat ke arah Chen Long. Tangan kanan Bai Han langsung menjulur ke depan, tepat saat akan mencapai Chen Long, ia langsung memutar tubuhnya disertai melakukan salto hingga kaki Bai Han berpijak ke atap gua lalu menyerang kepala Chen Long. Dret, kejadian tersebut sangatlah cepat. Namun tentunya Chen Long mampu melihatnya dengan mudah hingga mengayunkan pedangnya. Treng, bom. Pedang Chen Long tidaklah terayun ke arah atas, melainkan belakangnya. Setelah menepis serangan diam-diam sosok bayangan yang tiba-tiba muncul. Barulah Chen Long menggerakkan tubuhnya ke samping. Duar. Duar. Bai Han yang melihat Chen Long bisa menghindari serangan bayangan, dan serangannya di saat bersamaan tidak menyerah begitu saja.
Dengan cepat Bai Han kembali memutar tubuhnya dan menginjak lantai gua dengan kaki kiri dan kaki kanannya yang masih di udara kini mengarah ke Chen Long. Bam! Tangan kiri Chen Long langsung mencengkram kaki kanan Bai Han. Kau masih lemah, kembalilah ke gua utama lalu setelah itu baru kau melawanku lagi. Aku yakin kau tidak akan menyesal dengan apa yang aku perintahkan ini, ucap Chen Long dengan nada tenang. Tapi Bai Han tetap tidak bergeming akan semua yang Chen Long ucapkan. Terlihat mata Bai Han berubah menjadi tenang, dari yang tadinya seperti binatang buas yang ingin menerkam mangsa menjadi sebuah air danau yang tak pernah disentuh. Tep-tep, Bai Han langsung mundur 2 langkah untuk menjaga jarak. Melihat Bai Han mundur dan kembali menjadi tenang membuat Chen Long sedikit lega. Tapi tak lama ia langsung memasang kuda-kuda saat Bai Han menjadi serius ingin bertarung melawannya, bukan karena takut terluka atau sejenisnya. Melainkan karena instingnya merasa ini sedikit tak mudah terlihat hanya dengan mata telanjang saja. Dread, pedang Bai Han yang sudah diselimuti energi alam, bersamaan dengan 4 manusia energi kini berada di samping kiri kanan Bai Han, telah ikut memasang kuda-kuda yang sama dengan Bai Han. Tubuh tanpa batas, hukum alam kedua. Tebasan kematian tanpa batas, gumam Bai Han. Saat Bai Han mengayunkan pedangnya bersamaan dengan manusia energi yang ia ciptakan. Terlihat seolah-olah Bai Han mengayunkan pedangnya dari atas ke bawah sangatlah lambat. Tapi untuk Chen Long, ia seolah tidak melihat Bai Han menggerakkan pedangnya. Karena hal inilah yang membuatnya langsung serius beberapa waktu lalu. Dread. Wus, bilah pedang langsung muncul tepat di depan Chen Long, hal tersebut membuat Chen Long sedikit terkejut. Duar, ledakan besar seketika menggema saat serangan Bai Han mengarah ke Chen Long, dan menyebabkan asap mengepul di tempat Chen Long. Tak lama setelah asap menghilang, sebuah perisai energi transparan langsung menyelimuti tubuh Chen Long. Bertepatan dengan itu, Bai Han muncul tepat di depan Chen Long dengan wajah datar. Wus, crash. Pedang yang Bai Han ayunkan mampu dihindari dalam seperkian detik oleh Chen Long. Saat pedang Bai Han masih terayun di samping Chen Long, Bai Han pun mengubah alur pedangnya ke samping. Slas, treng, bom. Tanpa sadar Chen Long didorong mundur akibat ayunan pedang Bai Han. Hal tersebut membuat Chen Long sedikit melototkan matanya. Saat Chen Long masih terkejut, ia tidak sadar jika Bai Han sudah ada di sampingnya. Bai Han kini terlihat jauh berbeda dari biasanya, ia seolah tidak mempunyai emosi saat ini. Dengan cepat Bai Han mengayunkan pedangnya yang telah diselimuti energi alam. Slas, lunjakan energi dari bilah pedang Bai Han membuat area di sana sedikit berguncang. Dread, bom, Chen Long langsung terlempar hingga menabrak dinding gua. Ini... Apakah aku masuk ilusi? Gumam Chen Long dalam hati, tapi dengan cepat ia menggelengkan kepalanya karena yang ia lihat tadi adalah sebuah kabut, yang membuat pandangannya buyar disertai membuat dirinya banyak berpikir. Blus, aku tarik ucapanku yang tadi, kini aku akan menggunakan 70% kekuatanku, ucap Chen Long langsung mengeluarkan tekanan jauh lebih besar dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Bai Han muncul dalam dari bayangan milik Chen Long. Slas, treng. Chen Long pun langsung menangkap pedang Bai Han, terlihat tangan Chen Long sedikit bergetar disertai mengeluarkan darah saat menahan tebasan Bai Han. Padahal ia sudah menyelimuti tangannya menggunakan energi alam di sekitar. Ini, ada yang salah, gumam Chen Long menatap serius mata Bai Han yang tanpa emosi. Ia kehilangan kesadaran. Gumam Chen Long terkejut luar biasa. Lalu siapa menggerakkan tubuhnya? Sambung Chen Long. Sementara Bai Han yang pedangnya ditahan langsung membuat pedang energi di tangan kirinya, lalu diayunkan dengan santai. Seperti biasa, ayunan Bai Han sangatlah lambat, tapi tetap saja itu tidak mampu dilihat oleh Chen Long. Chen Long hanya merasakan instingnya dalam bahaya, sehingga ia bereaksi dengan cepat. Clash. Mata Chen Long lagi-lagi melotot tak percaya saat melihat pipi kirinya terluka, dan kini meneteskan darah. Apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini?
Bukannya marah karena terluka, Chen-Long malah semakin penasaran, terlebih lagi ia merasa tidak mungkin Bai Han dapat melukai tubuhnya dengan kekuatan Bai Han saat ini. Bahkan jika ia menggunakan 50% kekuatannya pun tidak mungkin ia terluka dengan kekuatan penuh Bai Han. Tapi saat ini ia telah menggunakan 70% kekuatan dan ia terluka oleh serangan Bai Han, yang terlihat tidak menggunakan energi dalam jumlah besar. Wus! Saat Chen-Long lagi-lagi dibuat melamun, ia tidak menyadari jika Bai Han kini mendekatkan kepalanya. Bam! Tubuh Chen-Long langsung terhempas sejauh 200 meter lebih. Dret! Bai Han kembali muncul, namun kini ia tidak menggunakan senjata, melainkan hanya tangan kosong. Kini telapak tangan Bai Han dengan lambat mengarah ke dada Chen-Long. Bam! Uhuk! Chen-Long seketika memuntah seteguk darah. Apa yang sebenarnya terjadi, dan siapa kau? Tanya Chen-Long kini menatap tajam Bai Han dengan tubuh setengah sedikit membungkuk. Tapi pertanyaan Bai Han sama sekali tidak dijawab oleh Bai Han. Bai Han terlihat tenang tanpa ekspresi. Wus! Bai Han muncul di depan Chen-Long. Tapi kini ia tidak menyerang. Tak lama tangan Bai Han terayun dari atas ke bawah. Blus! Tak lama pandangan Chen-Long yang tadinya tertutupi kabut putih kini telah kembali normal. Ini, apakah tadi itu ilusi? Gumam Chen-Long tidak mengingat apa yang telah terjadi tadi, tapi ia yakin ada sesuatu yang terjadi, lantaran ia merasakan tubuhnya kini sakit. Ia juga melihat ke arah dadanya yang nyeri. Karena terlalu fokus ke dirinya sendiri, ia tidak sadar jika di bawah kakinya Bai Han tengah terbaring. Haner, ucap Chen-Long kini mengangkat Chen-Long dengan benang energi. Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Apakah Akil telah memukul Bai Han hingga ia pingsan? Gumam Chen-Long merasa ada yang janggal. Chen-Long tentu tidak mengingatan dirinya saat bertarung dengan Bai Han tadi hingga dibuat terluka. Ingatan terakhir yang ia ingat hanya saat Bai Han menyerangnya dari atas dan dari bawah. Lupakan. Nanti saja aku bertanya saat Haner telah sadar, apa yang sebenarnya terjadi tadi. Aku memang samar-samar mengingat karena pandanganku ditutupi oleh kabut. Namun saat itu aku merasa hanya berdiri di tempat saja tanpa melakukan apapun. Gumam Chen-Long langsung melesat ke mulut gua, di mana semua keluarga Bai Han telah berkumpul. Wus! Bagaimana, apa kau sudah mengingat kejadian pertarungan kita? Tanya Chen-Long sambil melirik Bai Han yang terlihat berpikir juga. Tidak, terakhir kali aku mengingat saat mengerangmu dari atas dan menggunakan manusia energi secara bersamaan dari samping kau berdiri. Setelah itu aku tidak ingat apapun, jawab Bai Han melirik ke arah Chen-Long. Apakah ada seseorang yang sangat kuat membuat ilusi sehingga kalian tidak menyadarinya ya? Ucap Ling Sen yang duduk tidak jauh dari tempat Bai Han duduk. Aku rasa begitu, sambung Bai Zan. Mungkin saja itu orang-orang menara, kan kata kakak pemimpin menara sangat kuat, ia juga punya spirit seperti diriku. Siapa tahu spiritnya yang membuat kabut seperti yang kakak ceritakan tadi. Celetuk Bai Dasing kini duduk sambil memakan daging bakar. Siapapun itu kita serang saja, karena saat ini tanganku sangat gatal ingin memukul musuh-musuhku, ucap Lan Yuheng sambil mengayunkan tinjunya ke udara. Kini terdengar satu persatu semua anggota keluarga Bai Han ikut mengeluarkan pendapat mereka. Tapi semua yang mereka katakan tidak ada satupun yang mendekati menurut Chen-Long dan Bai Han. Bai Han juga ikut penasaran kenapa ia tiba-tiba pingsan, padahal dirinya sedang menyerang Chen-Long. Sementara dari penjelasan Chen-Long, ia sama sekali tidak pernah memukul dirinya hingga pingsan. Apa itu karena jiwa leluhur pendiri klan Bai yang mirip ayahku ya? Saat aku muncul di tempat itu, pandanganku juga ditutupi oleh semacam kabut, namun warnanya bukan putih. Gumam Bai Han kini mencoba menyamakan ucapan Chen-Long dengan dirinya saat membangkitkan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, kini Bai Han melirik ke arah semua anggota keluarga satu persatu. Apa yang paman ucapkan mungkin benar. Saat ini aku masih cukup lemah dan tidak mungkin bisa menghadapi orang-orang menara yang sangat banyak. Walau aku bisa menghadapi topeng putih,
namun aku merasa tidak yakin mampu menghadapi topeng ungu atau para petingginya. Jadi aku akan pergi bersama Yu Heng dan Bai Dasing ke tempat yang paman maksud, karena seperti ucapan paman, di sana aku bisa meningkatkan kekuatan kami bertiga, ucap Bai Han dengan penuh tekad. Tep-tep, hati-hatilah nak, jangan terlalu memaksakan dirimu, ucap Bai Yu. Benar, kekuatan memang cukup penting agar kita bisa saling melindungi, tapi keselamatan juga tak kalah penting, sambung Ling Yin. Kalau kakekmu ini tidak bisa mengatakan apa-apa, karena kedua nenekmu telah mengatakannya. Tapi satu hal yang pasti, kami juga akan terus meningkatkan kekuatan kami dan pada saat kalian kembali, kekuatan kami juga tak kalah jauh dari kalian. Ucap Bai Zhan. Kami semua di sini akan menunggu kalian tahun depan, namun jika batas yang telah ditentukan kalian tidak datang, maka kami akan pergi lebih dulu melawan orang-orang menara, jadi jangan salahkan kami jika kau hanya mendapatkan sisa-sisa saja, sambung Ling Sen disertai senyum kecil. Ling Hua, Gu Seng, Lo Sa, Hu Song, Rubah Kematian dan yang lainnya juga mengatakan hal yang sama dengan kakek dan nenek Bai Han saat mengucapkan salam perpisahan. Sementara Li Qian, ia kini tengah memeluk Lan Yu Heng dengan wajah bengkak lantaran tak ingin berpisah. Ini juga demi untuk melindungimu Qianer, dan saat semua masalah ini selesai, aku janji akan menikahimu, jadi bersabarlah, ucap Lan Yu Heng dengan nada serius sambil mengusap rambut Li Qian. Para keluarga Bai Han yang melihat itu langsung iri karena keakraban pasangan tersebut. Sudah-sudah, nanti cinta-cintaannya, ayo berangkat, ajak Bai Dasing sedikit mendengus. Wajah Lan Yu Heng seketika berubah karena momen pentingnya diganggu oleh adiknya. Dasar monyet sialan, jangan lari kau, teriak Lan Yu Heng langsung mengejar Bai Dasing yang sudah melarikan diri ke mulut gua. Saat melihat Lan Yu Heng mengejar adiknya, semua orang hanya menggelengkan kepalanya. Pandangan mereka pun mengarah ke Bai Han yang masih saling memandang dengan Chen Long. Apa sebenarnya yang ada di gua utama paman? Apakah kau tidak bisa memberikan sedikit bocoran makhluk apa yang ada di dalam sebenarnya? Tanya Bai Han melalui telepati. Kau akan mengetahuinya saat sudah sampai, jadi berangkatlah, karena kedua saudaramu sudah meninggalkanmu, ucap Chen Long tersenyum tipis. Hais, baiklah, tapi ingat janjimu paman. Setelah masalah ini selesai, kau langsung pergi dengan dua orang yang kau inginkan dan jangan pernah datang ke tempat kami lagi selamanya. Ucap Bai Han. Wus. Tanpa menunggu jawaban dari Chen Long, Bai Han langsung melesat mengejar kedua saudaranya yang sudah cukup jauh meninggalkannya. Baiklah, karena mereka bertiga telah pergi untuk meningkatkan kekuatan mereka, kita juga tak boleh kalah. Akan kulatih kalian selama setahun terakhir dengan serius. Ucap Chen Long melirik semua orang. Bai Zhan, Ling Sen, Bai Yu, Ling Yin, Ling Hua, dan semuanya langsung mengangguk sambil memasang wajah serius. Tak lama, Chen Long pun membawa mereka semua keluar dari mulut gua. Tep-tep, duar, sialan, sudah hampir 2 tahun kita menyerang pintu masuk ini, tapi pintu masuknya hanya sedikit tergores saja, teriak Fu Long penuh amarah. Sang ahli strategi yang ada di samping Fu Long hanya diam saja. Teruslah mencoba, karena hanya dengan menyerangnya saja pintu dimensi ini akan terbuka, kita tidak ada cara lain. Aku sudah melihat sekelilingnya dan hanya pintu ini saja yang paling mudah dihancurkan. Ucap sang ahli strategi dengan tenang. Rentan, apanya yang rentan? Lihatlah kita sudah menyerangnya selama 2 tahun dan itu hanya tergores saja. Teriak Fu Long menunjuk pintu dimensi binatang buas. Dret, tep-tep, apa yang diucapkan olehnya benar, selama aku mengawasi dimensi ini dan mengawasi kalian, hanya pintu ini yang paling rentan diserang. Jika bersungguh-sungguh, aku yakin dalam 1 tahun pintu ini pasti akan hancur. Ucap pemimpin menara muncul. Tapi jika kau menyerang dengan emosi, bukannya cepat hancur, malah itu akan membuatnya bertambah lama. Jadi hilangkan emosimu itu, jika tidak, aku tak akan menugaskanmu di sini lagi,
sambung pemimpin menara menatap tajam Fulong. Fulong seketika berkeringat dingin. Baiklah pemimpin, maafkan aku terbawa emosi lantaran terlalu bersemangat, ucap Fulong membungkukkan badannya. Pemimpin menara hanya diam saja, ia sedikit melirik sang ahli strateginya dan memberikan beberapa isyarat tanpa disadari oleh Fulong. Setelah itu ia pun membalik badan lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Huf, kenapa kau tidak bilang jika pemimpin ada di sini, ucap Fulong setelah melihat pemimpin menara benar-benar pergi. Sang ahli strategi pun hanya mengangkat kedua bahunya, tanda ia juga tidak menyadari kedatangannya. Bersambung, terima kasih untuk semua para tetua, leluhur en semuanya yang sudah setia bersama alurmu. Jangan lupa juga jauhi permainan 4 psikiater yang menyesatkan, agar keluarga para tetua tetap aman dari masalah. Kita lanjut episode selanjutnya ya, hehehehe.